Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pada pelajaran shorof perdana kali ini kita akan membahas Kitabut Tasrif yang ditulis oleh Hasan bin Ahmad. Langsung saja kita mulai pada halaman kedua. Apa itu ilmu shorof? Ilmu shorof secara bahasa adalah berubah. Sedangkan menurut istilah ilmu shorof adalah salah satu cabang ilmu bahasa Arab yang mempelajari tentang bentuk dan keadaan beberapa bentuk kata, bina meliputi jumlah huruf, harokat dan sukunya. Dari ilmu shorof juga kita akan tahu perubahan suatu kata dari satu bentuk ke bentuk lainnya untuk menghasilkan makna yang berbeda-beda. Contoh, qara'a itu fi'il madhi, yaqra'u fi'il mudhari, qira'atan bacaan itu adalah fi'il isim masdar. Ketika kata di atas berawal dari satu kata yang kemudian berubah menjadi kata yang baru dengan huruf asli yang masih tetap. Dan karena sudah berubah menjadi kata baru karena kemasukan tambahan huruf, maka artinya pun menjadi berbeda. Perbedaan antara ilmu shorof dan ilmu nahwu. Ilmu nahwu membahas jabatan kata dalam kalimat dan harokat huruf terakhir dari suatu kata. Jadi ilmu nahwu itu membahas tentang harokat akhir suatu kata agar kita bisa membaca tulisan bahasa Arab dengan harokat yang akhir. Sedangkan ilmu shorof membahas bagaimana suatu kata dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Contoh, terdapat di atas qara'a yaqra'u qira'atan. Itu berubah dari fi'il madhi berubah ke mudhari dan isim masdar. Kemudian masuk ke halaman ketiga. Ad-dhamairu artinya domir-domir. Anak-anak bisa melihat itu menggunakan Arab Pekon, tulisan Melayu tetapi berbahasa Arab. Ad-dhamairu artinya domir-domir atau kata ganti. Domir itu ialah kalimat yang menunjukkan kepada makna dia, aku, saya, maupun seorang, berdua atau banyak, laki-laki atau perempuan. Domir-domir itu ada beberapa macam. Yang pertama, domir rofa munfasil seperti huwa, huma, hum. Kedua, ilah dan lain-lain. Domir nasab munfasil seperti iyahu, iyahuma, iyahum. Ketiga, domir rofa muttasil seperti fi'lu, fa'ala, 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 fa'alu. Domir nasab muttasil seperti nasoro, nasorohuma, nasorohum, dan seterusnya. Domir jar bil idhofah seperti baituhu, baituhuma, baituhum. Domir jar bil harfi seperti minhu, minha, minhum. Jadi domir itu adalah kata ganti aku,
saya, dia, kamu, mereka. Apa itu munfasil? Munfasil artinya yang terpisah. Dhamir munfasil adalah dhamir yang terpisah. Adapun muttasil artinya yang berhubungan atau yang bersambung. Dhamir rafa munfasil. Yaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Anak-anak bisa menghafalnya karena ini akan memahamkan ke depannya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Dhamir rafa munfasil. Huwa artinya dia laki-laki, huma mereka berdua laki-laki, hum mereka laki-laki, dia perempuan, huma mereka berdua perempuan, hunna mereka perempuan banyak, anta kamu laki-laki, antuma kalian berdua laki-laki, antum kalian laki-laki, anti kamu perempuan, antuma kalian berdua perempuan, antunna kalian perempuan, ana aku atau saya, nahnu kita kami. Bisa dilihat pada halaman keempat pada buku kitab tasrif. Apa itu mufrad, mudzakkar, ghaib, musanna, jamak? Kita lihat penjelasan berikutnya. Catatan, dhamir rafa munfasil adalah dhamir yang di-i'rab fi mahali raf menjadi mubtada, akan menjadi mubtada, khobar, fa'il atau naibul fa'il. Ketika dhamir itu di-i'rab maka akan menjadi mubtada, khobar, fa'il atau naibul fa'il. Jadi dijelaskan kegunaan apa itu mufrad, musanna, jamak, mudzakkar, muannas, ghaib, ghaibah, mukhatab, mukhatabah, mutakallim wahdah, mutakallim wa ma'ahu ghairu. Apa itu mufrad? Mufrad adalah satu orang. Di sini contohnya huwa. Huwa di sini adalah ghaib. Ghaib adalah laki-laki yang tidak di hadapan kita atau yang dibicarakan. Dia itu orang ketiga. Kemudian musanna dua orang. Jamak banyak orang, lebih dari dua orang. Jamak itu contohnya huma mutanna dua orang, jamak lebih dari dua orang. Mudzakkar laki-laki, itu mudzakkar laki-laki, muannas perempuan, ghaib laki-laki yang tidak ada di hadapan kita, ghaibah perempuan yang tidak ada di hadapan kita. Orang yang dibicarakan, mukhatab laki-laki yang dihadapan kepadanya perkataan atau orang yang diajak bicara, mukhatabah perempuan yang dihadapan kepadanya perkataan, atau yang diajak bicara perempuan yang diajak bicara, contohnya anti, antuma, antunna. Mutakallim wahdah yaitu ana,
seorang yang beromong, yang berbicara. Mutakallim wa ma'ahu ghairuh nahnu, seorang yang berbicara tetapi ada peserta yang lain. Penjelasan 14. Dhamir itu dinamakan dhamir munfasil lantaran ia terpisah, yakni mesti terpakai dengan tidak bersambung lain-lain kalimat, yaitu dhamir itu dhamir yang terpisah, tidak tersambung dengan kalimat-kalimat yang lain. Semua dhamir itu terpakai buat manusia dan lain-lain makhluk yang berakal. Jadi dhamir itu digunakan untuk makhluk yang berakal. Huwa humahum hiya huna itu terpakai juga buat yang buat binatang, benda-benda, makna, dan lain-lain. Huwa anta ana nahnu terpakai juga buat Tuhan, yaitu Allah Ta'ala. Ada kitab menerangkan bilangan dhamir 12. Penerangan itu tidak salah lantaran dua dhamir huma mereka hitung 1 dan dua dhamir antuma juga dihitung 1. Ada yang menyebutkan bahwasanya ada kitab yang menyebutkan ada 12 dhamir. Kenapa? Karena huma itu dihitung 1 dan antuma dihitung 1. Jadi 14 dhamir tersebut itu mesti kita hafal, yaitu kita hafalkan. Dan ingat bentuk-bentuk, ingat betul-betul bersama nama-nama dan artinya, yaitu kita kalau bisa kita hafal dan betul-betul namanya dan artinya. Karena di dalam ilmu shorof terlalu banyak gunanya, yaitu kegunaannya sangat banyak sekali. Wa humahum ya humahuna anta antum antum anti antum antuma ana nahnu, sebagaimana pembacaan akan lihat, sebagaimana pembaca akan lihat sendiri. Barakallahu fikum. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat kepada anak-anakku semua. Bila ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan bisa langsung melalui WA. Sekian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.